Jangan kamu larikan. Dalam konteks itu jelas dikatakan mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Makanya saya disebutkan, tadi kan disebutkan Pak ayatnya terakhir. Kenapa kamu tanya? Apakah sudah boleh melakukan hubungan suami istri? Iya. Kalau bertunangan, boleh nggak berhubungan suami istri Pak? Kalau bertunangan, boleh atau tidak? Dalam konteks itu mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Saya nggak menuduh. Saya boleh atau tidak? Iya. Macam mana dalam konteks itu tidak ada dijelaskan mereka melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau kau dulu bertunangan Hendy, akibat dewa melakukan hubungan suami istri itu suka kau. Dengerin baik-baik Pak. Makanya jangan salah dulu, jangan emosi dulu Pak. Kalau bertunangan, apakah boleh berhubungan suami istri atau tidak? Boleh atau tidak Pak? Kalau si Hendy dulu tunangan boleh. Astagfirullahaladzim. Nama Anda ganti Tarigu editan. Kayak Juma dulu waktu tunangan dia boleh melakukan suami istri. Soalnya menurut Anda ini tunangan di situ sudah suami istri Pak, di data yang kita baca. Bahkan mau diceraikan. Kalau sudah tunangan namanya berarti sudah suami istri. Dilakukan adat istiadatnya. Diulang Pak, diulang dulu Pak, diulang. Jangan ditutup suaranya dia. Diulang coba. Diulang. Kalau sudah bertunangan berarti sudah ada ikatan adat. Berarti boleh bersetubuh. Ya. Di dalam konteks coba carikan saya yang pinter host. Rata-rata kopla semuanya. Mana mau cari Ustaz? Kagak ada. Oke, selamat malam, Wai. Malam semua ya, malam. Agama Wai? Ya, apa? Agama apa? Saya Katolik, Kristen. Oke. Sudah kenal sama Suma sama Hendy Celebes kok. Oke. Ya. Ini topik kita malam ini, bro. Topik kita malam ini Roma 14:9 itu loh. Nggak mau aku mau bertanya saja, boleh nggak? Oh, nggak mau membahas Roma. Iya. Boleh nggak? Tanya balik lah. Aku kan pengen mengenal. Boleh Pak, boleh Pak. Tapi jujur dulu Pak, kenapa tidak mau dijawab? Kenapa tidak mau ditanya? Loh, memang nanti kalian masuk ke tempat kami, kalian tanya semuanya tanpa ditanya. Gimana? Kan Bapak bisa aja. Loh iya. Ya nanti sudah, ya udah Bapak, silakan. Ini room diskusi bro, bukan tempat bertanya. Aku mau bertanya aja sih, boleh nggak? Iya, bukan konsultasi kejiwaan di sini Pak, di sini diskusi Pak. Aku kalau di situ nggak mau, nanti otot-ototan nggak mau. Enggak, Bapak kalau santai kita juga santai. Aku kan mau bertanya. Boleh nggak aku bertanya saja? Diskusi aja Bapak biar enak. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Merajin sudah aku jawabannya kalian. Ya udah silakan nanya. Ya, jangan ditanya ya, aku bertanya aja. Kalian jawab apa, aku terima. Ya udah. Pertanyaan Bapak yang menentukan Bapak bertahan di sini apa tidak. Saya standby. Oke. Coba silakan tanya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Gampang-gampangan aja lah, gampang-gampang. Iya, gampang-gampangan. Misalkan tadi bilang, aku dengar-dengar juga tadi Isa juga anak tukang kayu. Di mana tertulis itu? Coba. Di dalam kitab Bapak kan ada dijelaskan itu. Loh enggak, aku enggak tanya loh. Kalau itu aku mau tanya ke kenapa jadi alergi dengan kitabnya sendiri? Enggak, bukan alergi. Tapi tadi disebut kamu nyebut Nabi Isa. Ya, saya ini pendebat lintas agama. Saya pelajari 2 kitab. Iya. Terus apa ya? Ada di tempat kami ya. Oke, sudah. Nah, Anda tolak enggak itu? Anda tolak enggak itu? Kalau kami enggak tolak, kami Yesus ya. Jadi maksudnya kami Yesus sampai itu. Maksudnya di kitab kami yang anak tukang kayu itu Yesus Kristus ya. Oke, sudah. Aku enggak debat lagi. Sekarang pertanyaannya lagi. Musa ya di Gunung Sinai ya. Itu bertemu dengan Allah.
Enggak. Di kitab kali. Enggak bertemu ya? dengan Allah, enggak. Oh, itu mau menunjukkan Allah mau menunjukkan wajahnya terus kebakar itu. Allah menyatakan diri, melalui menyatakan malaikat. Dirinya. Menyatakan diri malaikat. Ya. Oke. Melalui Pak, melalui malaikat. Oke, melalui malaikat. Jadi bukan Allah menyatakan diri malaikat, ya? bukan Allah menyatakan langsung ya. Ya betul. Bukan, karena di kitab saudara juga jelas dikatakan melalui malaikat. Kalau nggak salah aku baca di QS 28 ayat 30 itu langsung berbicara loh dengan Musa. Oh, sama dengan Bapak sekarang lagi. Loh, Bapak ini sedang berbicara langsung dengan saya. Jangan komparasi ke ini. Aku mau tanya ke kalian aja. Takut bener Pak? Loh, bukan takut. Nanti giliran kalian bertanya. Iya Bapak, lanjut. Iya Bapak. Kami. Iya. Nanti malam ya aku tunggu kalian. Tanya semuanya, kita nggak tanya. Iya Bapak. Yesus. Ya. Iya Bapak. Iya Bapak. Oke, ya. Oke, jadi aku bertanya ya lagi ya. Di QS ya 28. Apa itu QS? Quran surah. Ya. Udahlah, nggak usah pura-pura lah ya. Oke. Jadi kamu ngomongnya nggak benar, QS nggak benar itu omongannya. Kursi. Ya sudahlah, anggap aja lah apa Quran surah. Kalau saya misalnya kalau saya ngomong pakai gini Al-Kibul, marah nggak Anda? Loh, ini mana aku kan bener kan singkatannya QS? Nggak ada QS istilah dalam Islam, nggak ada. Apa ya udah aku ikut aja apa. Aku nggak debat. Ya aku nggak mau kasih tahu. Gimana? Tadi saya bilang Quraisy. Quran surah. Ya udah di surah. Quran surah. Oke. 28 ayat 30. Tidak melalui malaikat loh. Allah berbicara langsung dari sebatang pohon kepada Musa. Benar gak? Nggak tahu saya. Kalau coba gitu ya udah, kalau nggak tahu ya udah nggak aku tanya. Coba dibaca Pak, yang mana Pak? Coba dibacain dulu Pak. Ya dibaca. Ya, jadi gini Bang. Saat sekarang ini Anda yakin nggak bahwa saya sedang bicara langsung dengan Anda? Ya kalau kamu berbicara langsung dengan saya. Nah sekarang melalui digitalmu. Iya bagus, pintar. Tepuk tangan untuk abang. Oke. Jadi saya, gitu santai aja. Jadi saya nggak bicara langsung dalam bentuk wujud ke Anda, tapi melalui media. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, surah Asy-Syura ayat surah ayat 51. Itulah yang diterangkan bahwa tidak patut bagi manusia berbicara langsung dengan Allah kecuali melalui perantara, kan gitu. Nah, terkait dengan Nabi Musa itu, ya terkait dengan Nabi Musa memang dikatakan dalam surah Al-Araf ayat 143, walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Jadi Nabi Musa mengatakan, aku tuh percaya kamu itu ada ya Rabb, kamu itu ada ya Allah. Aku yakin engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Tapi izinkan dong aku melihatmu. Lantas kemudian Allah mengatakan kepada beliau, lantarani, kamu tidak akan sanggup melihatku wahai Musa. Nah ini sama di dalam kitab saudara Keluaran 33, Keluaran 30 nomor Keluaran 20 nomor 3. Jangan, enggak usah nyebut kitab kami. Anda enggak percaya kitab Anda. Bukan enggak percaya, aku percaya. Anda enggak percaya. Anda enggak percaya. Anda enggak percaya. Nanti kalian aku enggak lari ke kitab kalian, ya. Kalau nanti kalian bertanya di rumah kami. Ya jangan, enggak usah. Itu bukan kitab Bapak, itu kitabnya orang Yahudi. Iya orang Yahudi ya. Enggak usah. Jadi Al-Qur'an mengatakan Al-Quran mengatakan bahwa enggak, supaya Anda itu percaya. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa kamu tidak akan sanggup melihat aku. Lantarani kata Allah. Dan itu tertulis dalam kitab terjemahan yang Anda gunakan dari kitab Spanyol. Nah kemudian ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, sudah aku enggak sudah cukup.
Jadi lewat perantara gitu aja, nggak usah diperpanjang. Ini orang sakit kayaknya. Oh, enggak. Tadi sudah dijawab, sudah. Nggak mau ditanya. Kemudian dia nggak mau menerima penjelasan, maunya cuma bertanya. Terima gitu loh, lewat perantara sudah. Nah, terus? Nah, sudah. Sekarang aku tanya lagi. Kalau tanpa perantara, kenapa gunung kok bisa meledos? Iya. Gimana ceritanya itu? Karena tidak ada yang mampu kemudian melihat Allah. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, walakinin zur ilal jabal fa in taqarraba makan. Kalau gunung itu sanggup bertahan di situ, berarti kamu bisa melihat aku. Tapi ternyata gunungnya meleleh, nggak sanggup. Ayo, gimana itu? Jadi artinya dengarkan. Tuhan menyatakan diri alam yang meleleh. Di Anda Tuhan menyatakan diri Tuhannya yang meleleh. Nggak usah lo mesti Apa sih? Mau dijelasin tapi kayak begitu. Nggak apa-apa, aku jelasin nggak apa-apa, tapi jangan komparasi, nggak usah sebut-sebut lah. Nggak usah. Anda nggak bisa ngatur saya dong. Anda kan murid saya di sini. Enggak. Mana ada murid membatasi gurunya menjelaskan? Ayo. Ya gulunda kok gulunda. Nah makanya kalau guru menjelaskan, syukur-syukur kalau saya kasih nilai baik. Saya kasih nilai kalau aku kasih nilai error kan tidak naik tingkat nanti. Semesternya naik tapi pelajarannya tidak naik kan gitu. Ya gulunda. Jadi dengarkan ya murid saya. Di Islam itu ketika Tuhan menyatakan diri alam semesta ini lulu lantah. Di Anda Tuhan menampakkan diri Tuhannya yang lulu lantah jadi mayat. Ya itu pahami itu dulu. Gitu ya. Nggak dengar kalau bahasa Alkitab aku nggak dengar. Oh, berarti Anda tidak layak jadi murid. Anda layak jadi murid. Kenapa Pak The Way, kenapa harus di room Bapak baru boleh bertanya? Kenapa? Kenapa Pak? Mengenal. Oh mengenal. Biar enggak dia followers dia. Jadi kalau ke room dia kan biar ini. Itu boleh nanti katanya dia tanpa ditanya. Followers dia cuma 50. Makanya dia nggak mau nanya di room dia. Nanti saya buka room. Pak The Way, nanti saya nanti saya buka room, Pak The Way masuk, kita berdua saya tanya Bapak sepuasnya boleh? Boleh. Oke. Boleh. Oke, Pak. Oke. Tanpa ditanya. Nanti Pak, ini saya follow Pak. Saya follow ya Pak ya. Siap. Tanpa ditanya loh. Tanpa ditanya. Tidak. Iya. Enak kan? Enggak mau ditanya dia. Oh, jadi Bapak yang bertanya ke saya. Mau ditanya. Jadi Bapak yang bertanya apa saya? Kita yang bertanya. Lah tergantung, kalau di rumu aku yang bertanya, kalau kau di rumu Bapak lagi yang nanya. Kau bertanya. Maksud saya fasilitasi Bapak karena Bapak nggak bisa buka room. Bapak bisa buka room nggak? Kalau saya boleh ditanya 1000 pertanyaan boleh, tapi saya komparasi dengan dalil-dalil kitab Anda. Nggak boleh. Nggak boleh batasi. Guru. Saya yang tentukan. Saya guru. Nanti kalau kau komparasi kau nggak paham. Mana mungkin saya nggak paham, saya yang ditanyai. Berarti Anda yang orang bahlul bertanya kepada orang yang tidak paham. Nanti Bapak pasti arahin saya kemana? Bapak arahin saya ke roomnya si ini Kiamat. Roomnya Malikil. Enggak Kiamat, enggak Malikil, Kiamat enggak. Haleluya tapi. Jangan-jangan musuhnya semua itu. Orang Kristen ini kan saling bermusuh-musuhan mereka. Enggak ada masalah beda pendapat kan memang biasa. Bukan cuma beda pendapat, itu kan hanya bermusuh-musuhan emang. Enggak lah, enggak sampai bunuh-bunuhan kok, tenang aja. Itu bisa sampai dibuktikan. lapor-lapor dan bunuh-bunuhan. Iya. Buktikan aja, enggak ada yang lapor-lapor. Jadi gini. Ya malu lah kalau di tengah-tengah mayoritas Muslim kalian lapor-laporan. Tapi itu sudah pernah terjadi loh. Bagaimana kemudian Saifuddin Ibrahim, Pendeta Jusuteo, udahlah, gak usah kita bahas kan itu fakta itu. Memang kita nggak usah lah, udah. Jadi gini, ya nanti kalian masuk ke channelnya Komal Tuanku Yesus, kalian bertanya sepuasnya. Tanpa bertanya udah nyunsep itu, nggak ada jawabannya. Malah saya diturunin. Apalagi kalau saya yang
Apalagi kalau saya yang dibawa ke sana. Makanya. Cuma undang kalian. Jangan saya aja Pak. Yakin. Pak saya aja jangan. Yakin. Jangan Pak, harga diri Pak, jangan. Saya aja bener deh. Jangan harga diri Pak, bener sumpah. Saya nyelamatin Bapak ya di sini ya Pak ya. Tapi kemarin Torosoki masuk ke tempat aku. Pusi dia di sini, Torosoki udah berani di kandang. Oh, Torosoki itu sudah blokir saya. Torosoki, Mikana. Oh, tapi dia kesini Bang Ren. Saya diblokir. Mungkin karena Bang dari Suma nggak ada. siang sampai sore. Coba kalau saya ada berani nggak? Aku bagiin ke abang, ya abang nggak masuk. Abang lagi di room sebelah, mah. Udah aku bagiin, ngundang supaya dateng. Abang nggak ada nengok mungkin ya. Di sini lama dia diskusi di sini. Torosoki, semuanya pada kaget. Oh, Torosoki berkandang katanya. Dia kayak bom itu, jago sakti kalau Bang Suma nggak ada. Kalau Bang Suma sudah ada, banyak alasannya supaya pergi. Pada way. Tapi on cam dia kalau diskusi on cam. Boleh nggak kalau? Iya, karena dia pamer siri, dia kan pengunya siri. Ada lagi pertanyaan, Boy? Mendingan kamu turun. Ya, boleh. Aku bertanya lagi, belum selesai. Oh boleh Pak, boleh silakan Pak, tanya. Tapi Bang Juma nanti tanya satu aja ya, oke ya? Ya, kalau dibatasi satu ya aku tanya satu. Nah, boleh, lanjut. Lanjutkan. Kenceng kali Bang Yan. Begini. Apa buktinya yang berbicara dengan Musa baik itu lewat perantara? Ya, kalau itu Allah kalian. Buktinya apa? Ya, silakan dijawab dengan dalil. Setelah itu saya nggak bertanya. Terima kasih. Iya. Ini buktinya nih. Dan tatkala Musa datang, walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku. Ini jelas ini. Dan juga di dalam surat Taha. Saksinya kalau yang membuktikan itu memang Allah kalian, bukan Allahnya Israel. Loh, Allah Israel itu Tuhan kami. Rabbus samawati wal ard. Itu Tuhan kami, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi. Kalau di Alkitab ya itu disaksikan oleh para umatnya Musa, ada yang melihat. Siapa yang melihat Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada Musa? Bukan, jangan ditanya dulu, aku enggak mau ditanya. Nanti aku jawab nanti. Siapa yang menjadi saksi Tuhan datang kepada Elisa di dalam gua? Simpan dulu. Suma disimpan dulu. Ya, simpan dulu pertanyaannya, boleh 100 boleh. Di-list ya, di-list 100. Ya, nanti ditanyakan di komal kami ya. Itu caranya gitu ya. Ya sudah, gitu aja lah. Nanti tolong jawabannya sekalian untuk bertanya ya. Kan tadi udah janji katanya. Tadi kan udah janji satu pertanyaan dari Bang Juma, kenapa nggak mau? Iya, kan belum jelas. Maksudnya aku perjelas. Ya udah gitu aja, PS. Iya, oke. Kan belum bertanya Bang Juma. Silakan Bang Juma bertanya dulu deh, weh. Iya, nanti bertanya di komal kami. Sekalian ditanya ke Aduh, kami ya. Ingkar janji di sini aja udah ingkar janji, gimana di sana? Enggak ada ingkar janji, aku enggak ingkar janji. Enggak bisa Pak, komal Bapak enggak bisa menjawab. Benar sumpah, komal Bapak enggak bisa menjawab. Ya, Nyusap semua. Coba nanti. Udah Pak, udah 4 kali nanti saya. Jawab. Ini Pak, ada namanya nanti akun Ar-Rasyid. Nanti ada akun Ar-Rasyid Pak. Ar-Rasyid mulai dari 14, 014, 15, 16, 17. Semua diblokir Pak. Sekarang saya OTW bikin. Yang ke-18 Pak. Enggak pernah. Itu juga komal apa itu? Komal apa? Itu komal yang tadi Bapak sebut. Oh, enggak pernah. Enggak ada. Blokir kita enggak Tuhan pernah Yesus. blokir. Tuhan Yesus itu ditanya Yesus Bukan kenapa bisa Tuhan jadi Yesus. Tuhan? Enggak ya, nanti tanya ya, di list pertanyaannya ya. Enggak perlu di list. Kemudian jawaban tadi yang aku minta tolong siapkan juga ya. Loh. Oke, Katanya enggak ditanya. Katanya enggak ditanya kalau di komal Bapak. Loh. Tinggal ditanya gimana sih? Ditanya Kan balik nanti. Pertanyaan. Dijawab doang kan berarti? Enggak ditanya balik. Oh, enggak ditanya balik. Oke. Ya, pakai
Oh, enggak. Saya kalau Apa ke sana di PR-nya tempat apa? Abang cuma satu pertanyaan, ku yakin Anda akan menderita dengan pertanyaan saya 7 turunan. Enggak apa-apa, entah itu menderita apa enggak apa-apa ya. Kutunggu kalian ya, semua boleh Gula masuk. Anda naik, Ya. asam urat Anda naik, Oke. tensinya Sampai naik. jumpa. Sampai Ya. jumpa. Sampai Dadah. jumpa. Ya. Emak. Teletapi. Ya, ngundang supaya rame komalnya gitu maksudnya. Bukan, kan memang kita nggak ada mikir-mikir gitu rame apa enggak. Ini sudah rame kok. Oh iya, kalau di Nggak sini apa-apa, emang nggak rame, apa-apa. Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap-siap ya. Aduh. Pak. Jadi Pak Victor turun tuh, the way mau Ada itu masih ada tuh Pak. Wih. Victor turun, Bang. Oh, aduh. Ya Victor kayak mana mau turun dari tadi mau lari dia itu. Kan tadi langsung terdiam 1 jam lebih ditanya tentang apa tadi itu. Ini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aja nih Bang Juma nih, bebel berjalan kita eksekusi nih. Allahu Akbar. Ya, kalau kita ditanya apa benar tuh Allah itu Tuhannya Musa, ya kita buktikan aja. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali bahwa Allah berfirman bahwa Fir'aun ya kan, itu akan bentar, bahwa Fir'aun itu menurut Al-Quran itu jasadnya tidak hilang, tidak lenyap, bahkan di situ dikatakan akan menjadi pelajaran, ya aku selamatkan jasadmu. Iya. Pelajaran orang-orang sesudahmu. Jago-jago semua ini. Sementara di dalam Bible, kalau memang itu Tuhan yang benar, kenapa nggak sesuai fakta? Bukankah menurut Bible bahwa Fir'aun itu dan segala tentaranya lenyap, nggak berbekas? Tapi Al-Quran, subhanallah, dan itu bukti. Bahkan seorang ilmuwan yang namanya Maurice Bucaille masuk Islam gara-gara meneliti jasad Fir'aun itu. Nah sekarang untuk menilai mana yang benar, Al-Quran atau Alkitab kita buktikan dengan fakta. Nah seperti itu loh bos. Oke. Mantap. Oke, begini Bang Edi dengerin dulu. Tadi yang tidak satu pun Kristen tadi di sini ingin jujur menyangga atau menjelaskan Anda kan muridnya Paulus nih. Itu Roma 14:9. Woi, saya bukan. Paulus muridnya saya. Kamu tuh buset. Kamu dengan aku lagi. Ini orang tahu Android. Ini roda Paulus kalau Paulus itu orang Parisi, kalau yang ini orang Tarasi. Cocok nih. Aku orang Makassar, Bro. Aku orang Makassar. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Kalau begitu stop dulu yang lain. Dengerin dulu. Lanjut Bang Ed. Ayo. Kenapa Anda menggurui Paulus menulis Roma 14:9? Karena Paulus nggak bisa nyanyi dangdut, nggak bisa nyanyi rock and roll. Ya, begini tulisannya Paulus ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Gitulah, itu tulisannya Paulus. Bagaimana tidak menanggapinya? Nah iya. Paulus itu kan gini, malaikat Jibril itu nggak gila ketika dia utus Tuhan. Tuh, dia ngomong yang di bawah itu Tuhan, berarti kan gila tuh malaikat Jibril. Paulus juga gila tuh, mosok Tuhan di atas ngutus manusia bayi, manusia seperti kita, di bawah dikatain Tuhan. Artinya kata Tuhan itu nggak seperti kata kepada Allah atau Bapa. Itu aja sih. Nah, sama saya ya gitu-gitu nggak usah dibawa. Bukan itu. Yesus aku kan sudah bilang bro tadi. Menurut Paulus, dengerin dulu ya. Menurut Paulus, Yesus mati dulu, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi sebelum dia mati, dia belum jadi Tuhan, kata Paulus gitu. Gitu ya. Ya itu kalimatnya bro. Jadi kalau saya itu bukan bagian nerangin gitulah. Ini bagian room yang sebentar gini kita happy aja. Itu tuh kalimatnya. Kalimat yang Anda tafsir begitu. Nah aku nggak suka nerangin begitu Jangan ngomongin Paulus. Aku juga nggak suka Paulus. Rambutnya nggak gondrong kayak aku. Dia nggak suka. Aku suka yang gondrong gitu loh. Aduh, bahaya lu. Ntar Kristen marah lo ya. Enggak, maksudnya saya itu mau mencairkan keadaan. Beda itu biasa, tapi jadi sahabat gitu loh. Orang Kristen kok nggak ada yang bisa kayak saya sih? Saya kan jadi sahabatmu kan sudah lama toh. Kita itu happy aja toh. Beda. Lo ngolokin gua nggak apa-apa, wong itu cuma, ya kan?
Aduh. Terus menurut lu bro, kenapa sih? Aku lama ini soalnya. Kalau begitu saya persingkat, saya persingkat aja, saya persingkat. Ini saya yakin kau kuasai ini. Soalnya masalah kaki 4 nih. Kenapa kaki 4 itu yang BABI itu bisa dimakan orang sekarang? Kenapa kira-kira? Begini bro, begini. Ini aku jawabannya beda. Orang Kristen mau marah boleh, orang Advent marah sama aku boleh. Jadi orang itu memahami kekristenan itu sebuah agama yang beraturan, nggak boleh ini, nggak boleh begitu. Oke. Tetapi pada intinya Tuhan itu nggak peduli dengan ini dan itu. Dia pedulinya menyelamatkan. Nah sebelum Yesus selesai itu ada aturan Taurat. Nah buktinya apa? Ketika Taurat selesai ditulis Yesus itu tidak melenyapkan, tapi dia mengenapi. Mengenapi apa? Supaya hati manusia hayatnya diganti dengan hayat. Nah, bagaimana orang Kristen jadi baik? Ya hidup dengan hayatnya. Aturan itu sudah digulungnya menjadi hati yang diganti. Kristen itu manusia baru, bukan agama. Apakah dengan mengkonsumsi babi itu lebih baik? Begini, orang itu nggak peduli mengkonsumsi babi atau semut atau kecoa ya kan? Buset. Ketika itu, gini bro, itu hubungannya dengan kesehatan, gitu loh. Jadi kalau dihubungkan dengan religius, jelas bahwa kekristenan itu bukan agama yang beraturan begitu. Aturannya adalah ganti hati, manusia baru. Itu, nah Kristen itu banyak nggak bisa jawab. Dia kembali lagi ditarik ke peraturan, hukum Taurat, nggak boleh ini, nggak boleh. Kristen bukan peraturan, tapi hati yang diganti, manusia baru, manusia ilahi, warga surga. Ya mereka nggak paham, ya nggak apa-apa. Makanya aku minta bantu kalian serang dia, serang aja, aku seneng. Kristen yang begitu. Nanti baru ketemu aku, tak ajari lagi, tak hantam lagi. Tapi lu nggak makan babi ya bro? Oh, kalau punya duit aku beli, babi mahal ya. Buset. Aku belinya nasi kucing. Waduh. Lebih mahal sih tahu. Tapi 150 babi. Aku tuh pengen 70.000 nggak bisa kau beli. Pengen kau biar sama kamu ngobrol-ngobrol ngopi gitu loh, mesti happy banget ya. Kapan tuh ada reuni tak datang ngobrol-ngobrol? Coba Bang Handi, apakah Edi ini masih nggak hatinya masih berenang nggak? Coba di notice dulu Bang Handi. Dia nggak bisa open cam sih. Waduh. Kalau open cam gue bisa dulu, gue terapi sementara lah gitu. Cuma nggak bisa open cam. Terus tuh. Coba gue nih, betul nggak dalam dompetmu sekarang isi duitnya 56.200 rupiah? Kok persis? Ya ampun, astagfirullahaladzim. Kok tahu? Iya, Bang Handi itu paranormal, kadang parah, kadang-kadang Iya bener, 56.000 bener itu. Jangan kau isi dompetmu, isi bijimu aja gue tahu. Aku nggak lama loh, makanya aku bertanda. Aku nggak lama. Iya teman agama Kristen yang berdiskusi silakan ya. Bro Hendy, target itu kamu yang muda, ternyata open camp sudah agak sepuh ya, agak umur ya. Udah sepuh aku. Iya tapi suaramu kayak orang muda. Aku senang loh semangatmu. Bener, ya, lu salah lihat kali bro. Iya kamu pernah open camp sama aku toh. Satu aku call. Ya ampun. Ya aku ini sudah umur 60 tahun bro. 60 tahun kurang 10 lah. Gitu. Iya, teman-teman yang agama Kristen yang berdiskusi selain minta permintaannya agama Kristen. Bro, aku mau makan nih, pamit dulu ya. Dilanjut, tak dukung. Iya Pak. Baca Bismillah sebelum nyuap. Ingat. Yuk teman-teman yang agama. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tahu aku lah semua. Ya. Ya. Nah nih yang agama Kristen yuk. Ini Sanora dari tadi diem-diem aja. Oten kali. Tanya coba. Enggak, kalian kan lagi debat. Masa aku mengganggu? Tidak lah. Iya, udah tanya. Mau ditanyain apa? Mau nanyain Bang Handi silahkan. Tidak. Mau nanyain Bang Handi udah makan apa belum gitu. Oh iya. Bang Handi udah makan apa belum?
Belum. Bang Gunggu. Aku lagi salah jawab WA kan kok tulis belum. Aku disuruh Bang Andi, disuruh Ibes. Agama Kristen yang mau diskusi silakan minta punya Kristen ya Kristen. Harus dipancing satu aja, Bang Juma. Pakai apa? Pakai ini aja, kritik teks. Jangan usah. Jadi kalau kritik teks aman. Jangan gue yang mancing. Kalau gue yang mancing yang ada yang naik pada emosi. Kalau gue yang mancing yang ada yang mudah-mudah aja lah. Coba di Matius 1 Menjuma tahu ini ya, Mak. Enggak boleh enggak ini tahu ya. Bang Matius. Enggak ya? Enggak boleh monolog lah. Bang, enggak apa-apa. Insyaallah nanti. Matius 1 dari 18, 19, 20 tentang satu perikopnya itu tentang kelahiran Yesus Kristus. Oke ya, saya bacain ya. Kelahiran Yesus Kristus 18-nya adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di sini, teman-teman, apakah sudah menikah belum? Belum, oke. Di 19 kita baca lagi. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang 19 ini sudah menikah atau belum? Udah. Kita ke 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Mimpi ini sudah menikah atau belum? Sudah. Belum. Belum. 21. Saya nggak lebih-lebihin, nggak menafsirkan ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah dalam difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Baru mau nikah sudah nikah atau belum? Baru mau. Nah, udah 25-nya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari pembicaraan itu, dari kita yang bacain, dari 18 itu tidak menikah, 19 dikatakan menikah, sudah beristri, 19 tidak menikah. Nah coba runtutan ini benar atau tidak, itu aja ya. Ini untuk para nonton di bawah, cermati dengan yang baik. Terima kasih. Teman-teman yang silakan naik. Minta permintaan ya. Ayo yang nekat naik. Yesus. Apakah tadi saya menafsirkan atau tidak? Tidak. Nah gitu, aman itu. Yang nggak boleh itu menafsirkan dari ajaran-ajaran pokok. Kalau perlu monolog. Cuman untuk menghindari supaya kita nggak kepleset, hindarilah monolog. Begitu, Bang Vila.
Nanya suara paling kecil. Ayo teman-teman yang agama Kristen ya, yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oke, udah ada. Janus Santoso kok bikin ribut tadi. Halo, selamat malam Tarigan Edison. Selamat malam. Oke. Agama apa, Bang? Kristen. Oke. Diskusi kita. Nah, saya mengikuti dari tadi. Suaranya kecil kali, Bang. Tentang Matius tadi itu, menurut kalian? Kuatin suaranya, Bang. Kuatin suaranya. Menurut penafsiran kalian, udah menikah? Oh, saya tidak menafsirkan, Bang. Saya nggak menafsir, saya membacakan. Ya, tadi kan kamu menanyakan, Juma menjawab, udah menikah belum? Udah, itu nafsir enggak? Nah, ini coba saya nanya ke Bapak ya. Tadi nggak ada Bang Juma loh. Bang Juma nggak ada ngomong. Itu Bangnya saya jawab Ibes. Kamu tuh nggak bisa bedain suara ya? Ibes. Biasa headset gocengan gratis ongkir. Bawa Bang Juma. Jadi coba Bang, kalau begitu saya nanya Bang Tarigan deh. Bang Edison, ya Bang Edison. Ini di 18 kelahiran Yesus Kristus di Matius 1:18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya nanya, ini sudah suami istri atau belum, Bang? Kan jelas di ayatnya itu sebelum mereka suami istri. Kok nanya Jadi, lagi? Belum, oke. Ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Di sini belum suami istri kok mau menceraikan ya? Nah, jangan dulu yang kita baca Pak Edison aja. Di sini menurut Pak Edison sudah menikah atau belum? Dia di keterangan itu udah menikah atau belum? Di ayat itu. Ada yang menyatakan udah menikah enggak? Pertanyaannya begitu Pak. Gini, di situ ada kata tunangan. Di situ ada kata suami istri. Kemudian di situ ada kata cerai. Yang mana yang benar gitu loh, Pak. Itu kan ada kata tunangan tadi. Gini. Di ayat 18 belum bersuami istri. Di ayat 20 belum bersuami istri. Di ayat 19 sudah suami istri. Kata siapa? Lah, ini dia, oke. Kata Bibel. Karena Yusuf suaminya, ayat 19 berarti Maria sudah jadi istrinya dong. Karena dikatakan Yusuf suaminya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Baru tunangan mau menceraikan, belum jadi suami istri. Bagaimana apa buktinya ini belum suami istri ayat 20? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti belum suami istri. Di ayat 20. Di ayat 19 sudah bersuami istri. Nah, ini kan kebolak-balik jadinya, Bang. Anda paham nggak? Orang yang sudah tunangan ada yang bercerai, ada nggak? Bisa nggak? Gimana orang belum bertunangan kok cerai? Apa belum nikah kok cerai? Gimana sih? Loh, tadi dari atas kan sudah tunangan. Iya. Di ayat 19 Yusuf sudah jadi suaminya. Kalau orang tunangan yang nggak jadi menikah, cerai nggak? Bukan cerai, pisah, putus hubungan. Jangan. Putus hubungan. Putus hubungan, cerai artinya apa? Pertanyaannya begitu Pak Tarigan. Di data yang dibaca tadi itu, status Maria dengan Yusuf suami istri atau masih tunangan menurut Anda? Orang jelas di situ, di konteks itu tunangan. Oke, jadi, tunangan. Kok clear? Kenapa di 19 sudah dibilang suaminya?
Orang jelas di konteks itu masih bertunangan. Oke, kalau masih bertunangan, kenapa di 19 dibilang suaminya? Kalau sudah tunangan, di kebiasaan mereka tunangan itu bisa sudah bersuami. Calon suami itu bisa juga dibilang suami. Calon istri gitu. Kan berbeda pengertian Anda sama Iya betul Pak. Bapak betul Pak. Satu-satu. Jadi menurut Pak jangan samakan budayamu sama budaya mereka. Jangan samakan karakter. Jangan Pak. Jadi menurut Pak Tarigan, zaman 2000 tahun lalu berbeda dengan etika zaman sekarang. Jadi menurut Pak Tarigan, Pak Tarigan gantian. Jangan berpikir sepanjang jalan. Lanjut. Jadi menurut Pak Tarigan, bertunangan itu bisa dikatakan sudah suami istri. Betul ya Pak ya? Iya. Bertunangan itu sudah pasangan. Udah dijawab iya udah. Sudah pasangan. Iya, udah dijawab iya kan tadi Pak. Bang Handi, itulah makanya mereka setelah sudah tunangan sudah bisa gitu Bang. Gitu. Muhammad ngawini Aisyah umur 6 tahun, dikawininya, dinikahinya, mereka bertemu enggak? Mulai lagi. Pasal ke sana. Mulai lagi. Pak, kalau sudah mengawini itu sudah halal. Nah ini masalahnya. Mereka bersetubuh enggak? Tidak dijelaskan mereka bersetubuh atau tidak. Nah sekarang kalau kemudian Siti Aisyah disebut istri wajar karena sudah menikah, diceraikan pun wajar karena sudah menikah. Ini orang belum jadi istri kenapa diceraikan? Pak Tarigan dengerin dulu Pak. Ini orang belum disebut suami istri tapi kenapa mau diceraikan? Belum nikah, baru bertunangan. Apakah boleh orang yang bertunangan itu disebut suami istri? Jawab. Makanya bukan makanya. Apakah orang yang sudah bertunangan itu bisa disebut suami istri? Sama adat ini adatnya orang sana, adat orang sana. Adat orang sana, adat orang sana apa sudah boleh? Adat orang sana apa sudah boleh? Yang pinter. Apakah adat orang sana? Istilah tunangan di sana. Kamu tidak paham bagaimana apakah orang yang sudah bertunangan bisa disebut suami istri, Pak? Jadi kau pahami konteks pertanyaan saya tolong dipahami. Pertanyaan saya tolong dijawab. Apakah orang yang bertunangan itu sudah bisa disebut suami istri? Jadi kalau satu-satu ayat kayak kita melihat tali itu kalau panjang dia bagus tali. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Oke, saya tanya, apakah orang yang sudah bertunangan itu bisa disebut suami istri sampai dia bisa diceraikan? Ya. Menurut adat mereka kalau sudah bertunangan, menurut adat Jawi itu sudah namanya suami istri walaupun mereka belum. Itu dapat dari mana kayak gitu itu? Asumsi. Jadi gini, Ustadz Sugi gini, ternyata sebenarnya setelah ditelusuri kata Tuhan Allah Bapa, Rasul dan sampai sekarang ternyata di kitab KBBI itu ternyata beda dengan kitabnya Bible, karena Bible itu punya sendiri namanya KBBB, Kamus Bahasa Besar Bible. Makanya mereka punya penafsiran tersendiri, arti-arti tersendiri. Udah, stop dulu. Pak Tarigan, kata tunangan Pak Tarigan. Kata tunangan itu Pak Tarigan dengerin dulu. Utara, timur, barat, laut, sekarang dari utara, timur, laut lari dari topik pembahasan. Kata tunangan itu Pak, kata tunangan itu bahasa orang sekarang apa bahasa orang Yahudi? Kata tunangan Pak, bahasa orang sekarang apa bahasa orang Yahudi tunangan? Tunangan di dalam Bible yang ada di ayat itu adalah masa dahulu 2000 tahun yang lalu. Ya, bahasanya Pak, bahasa sekarang apa bahasa dulu? Tunangan. Iya.
peristiwanya itu bukan soal bahasa sekarangnya atau dahulu. Tapi peristiwa yang dahulu itu seperti itu. Oke, baik. Jadi peristiwa orang dahulu bisa didengarkan Pak. Jadi peristiwa orang dahulu kalau bertunangan udah sah berhubungan suami istri. Iya. Iya katanya. Kalau menurut adat mereka sudah tunangan atau bisa berhubungan suami istri, itu kita tidak bisa mengatakan demikian. Itu Bapak ini maunya kemana? Bapak ini mau kemana sih? Dalam konteks itu mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Anda yang menuduh dia udah berhubungan suami istri, tapi saya bertanya menuduh siapa yang nuduh? Masa Allah saya asal ketemu hotel masih koplak. Jangan kamu larikan. Dalam konteks itu jelas dikatakan mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Makanya saya disebutkan, tadi kan disebutkan Pak ayatnya terakhir disebutkan. Kamu tanya, apakah sudah boleh melakukan hubungan suami istri? Iya. Kalau bertunangan, boleh nggak berhubungan suami istri Pak? Kalau bertunangan, boleh atau tidak? Dalam konteks itu mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Saya nggak menuduh. Saya boleh atau tidak? Iya. Macam mananya? Dalam konteks itu tidak ada dijelaskan mereka melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau kau dulu bertunangan, Hendy, akibat Dewa Molok melakukan hubungan suami istri itu suka kau. Pertanyaannya Pak Tarigan, dengerin baik-baik Pak. Makanya jangan salah dulu, jangan emosi dulu Pak. Kalau bertunangan, apakah boleh berhubungan suami istri atau tidak? Boleh atau tidak Pak? Kalau si Hendy dulu tunangan boleh. Astagfirullahaladzim. Nama Anda ganti Tarigu editan. Kayak Juma dulu waktu tunangan dia boleh melakukan suami istri. Soalnya menurut Anda ini tunangan di situ sudah suami istri Pak, di data yang kita baca. Bahkan mau diceraikan. Kalau sudah tunangan namanya berarti sudah suami istri. Dilakukan adat istiadatnya. Diulang Pak, diulang dulu Pak, diulang, jangan ditutup suaranya dia. Diulang coba. Diulang. Kalau sudah bertunangan berarti sudah ada ikatan adat. Berarti boleh bersetubuh. Ya. Di dalam konteks coba carikan saya yang pinter host. Rata-rata koplak semuanya. Gimana mau cari Ustaz? Kagak ada. Dengerin dulu. Frankie ada di bawah. Pertanyaanmu ngawur jadinya. Enggak. dengerin dulu dia. Diulang Pak. Apakah kalau sudah bertunangan sudah boleh wik Pak? Kalau Anda dulu, kalau Anda boleh. Ini di dalam kasus ini Pak, di dalam data ini Pak. Saya nggak termasuk di data itu mereka Pak. Melakukan hubungan suami istri. Berarti nggak boleh ya Pak? Anda bertunangan terserah Anda melakukan apapun mau Anda. Jadi nggak boleh Pak di situ ya. Jadi bukan suami istri ya Pak? Iya. Iya katanya. Mereka sudah bertunangan, tunangan sebagai suaminya dan tunangan menjadi sebagai bukan menjadi istrinya kan begitu. Apa bedanya begini Pak Tarik? Apa bedanya tunangan dengan suami istri Pak? Apa bedanya tunangan dengan suami istri? Ya. Bedalah. Bedanya apa Pak? Tunangan ikatan perkawinan. Terus kalau aku suami istri? Suami takut istri. Laki-laki dari wanita. Istri suami perempuan takut dan istri. seorang laki-laki. Sepertinya penjelasan Bapak sama antara tunangan dan suami istri Pak, sama terikat. Masa tunangan ikatan pernikahan? Jadi kamu gimana sih Pak ini? Karena pertanyaanmu menyatakan apa beda tunangan sama suami istri. Ya coba diulang lagi ya. Coba diulang suami lagi. Sama tunangan dengan suami beda lah. Istri wanita, suami laki-laki. Oke, kalau begitu Pak, pertanyaan selanjutnya, di data yang tadi mereka ini bertunangan atau mereka sudah suami istri? Ya, mereka bertunangan. Jadi belum suami istri? Iya. Saat menurut adat mereka, calon suami dan calon istri itu sudah boleh dipanggil suami dan istri. Bisa saja seperti itu kan? Sepertinya Bapak belum pernah membaca kali. Bisa Pak Ian dibaca ulang Pak Ian supaya dia paham.
Pak Yan, datanya coba dibaca ulang. Oke, sebentar Bang Andi. Saya buka Kayaknya dulu. dia belum pernah denger. Kita dengerin dulu ya Pak Tarigan ya. Kita dengerin. Oke, Pak Tarigan. Ini Sebentar Bu Rama, dibaca dulu sebentar. Jangan pindah ke Korintus dulu. Kita baca dulu. Oke, Pak Tarigan dengar baik-baik ya. Sambil ini. Habis ini saya Tarigan. Ya, nanti Pak Tarigan bertanya. Tapi saya akan membaca satu perikop Pak. Satu perikop Pak supaya nggak kemana-mana ya. Matius 1 di Matius, iya benar Bang. Matius 1 dengerin Pak. Ayat 18, nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus. Di situ perikopnya itu Pak. Ya. Yang 18 nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya, berarti ibunya Yesus ya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Betul, haleluya. Oke, ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Iya. Betul. Ini udah nikah ya Pak ya? Betul. Oke. Yang 20-nya Pak, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anaknya dalam kandungan adalah Roh Kudus. Apakah ini sudah menikah atau belum, Pak? Ya belum. Oke. Begini ya, lanjut. Sudah dibaca ya. Lanjut, Bang. Tadi di awal pembacaan Pak, sebentar Pak Tarigan. Di awal pembacaan tadi itu bertunangan tapi sudah mengandung Roh Kudus gitu. Jadi Bunda Maria ini mengandung dan bertunangan ya Pak ya, betul ya? Iya, mereka tunangan si Yusuf. Bisakah orang bertunangan dalam keadaan mengandung, Pak? Gimana Pak? Iya, dia sudah tunangan. Waktu tunangan itu Maria dalam keadaan mengandung atau tidak Pak? Waktu saat tunangannya? Iya. Mungkin saja saat tunangan itu Maria belum mengandung. Berarti Anda tidak mendengar dari tadi, diulang Pak Yan. Dia nggak dengar dari awal. Coba diulang lagi Pak Yan supaya dia dengar baik-baik. Jangan diganggu. Oke, 18 ya. Dengar Pak baik-baik Pak. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut. Jadi di situ Pak, Bunda Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, bertunangan dengan Pak Yusuf, begitu Pak Tarigan. Betul apa betul? Iya. Iya betul. Menurut Anda wajarkah orang bertunangan dalam keadaan mengandung? Iya. Si Maria sendiri belum tahu dia sudah mengandung di situ. Loh. Maria nggak tahu, orang lain tahu. Dia masih perawan di situ. Tapi udah mengandung. Masih perawan. Tapi udah mengandung. Iya. Sudah mengandung itu karena cerita itu kan coba baca ke berikutnya. Penjelasan berikutnya nanti. Coba baca lanjutkan. Ya mereka pertama Pak, Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus dan bertunangan Pak. Pertanyaan, apakah adat di zaman dulu itu boleh bertunangan dalam keadaan perempuan mengandung? Ya. Saat di sini, saat mereka tunangan itu, bisa saja Maria belum paham bahwa dia akan mengandung, dalam keadaan mengandung. Kalau Maria nggak tahu dirinya mengandung, kenapa Matius tahu? Loh, ini kan setelah malaikat menjelaskan, setelah Tuhan menjelaskan. Kalau begitu Maria tidak tahu dirinya mengandung dan dia bertunangan, tapi ternyata memang dia. Lanjutkan dulu, Entar dulu Pak. Jadi Pak Tarigan mengatakan Bunda Maria itu nggak tahu kalau dirinya mengandung sehingga dia bertunangan.
Iya. Padahal sebenarnya dia sudah mengandung. Faktanya ya Pak ya. Kalau tidak diberitahu sama malaikat, Bunda Maria sendiri tidak tahu bahwa dia mengandung. Oke. Sudah mengandung. Sekali lagi Pak, waktu dia bertunangan sama Yusuf, Maria mengandung atau belum mengandung? Ya, sudah mengandung. Sudah mengandung. Menurut Anda, apakah tradisi di zaman itu boleh bertunangan dalam keadaan mengandung? Bisa saja si Maria belum mengetahui dirinya kenapa diputar lagi? Karena belum dikasih tahu oleh malaikat, belum diberitahu oleh Tuhan dia mengandung. Oke, jadi kalau kita nggak tahu diri kita mengandung boleh bertunangan ya? Iya bisa aja. Bisa. Tapi setelah tahu bagaimana nasib? Tapi setelah tahu bagaimana? Terus kapan Bunda Maria tahu kalau dirinya mengandung? Setelah diberitahu malaikat Tuhan. Tapi waktu setelah diberitahu malaikat Tuhan masih bertunangan atau sudah suami istri? Sudah. Sudah suami istri? Udah bertunangan. Berarti Bunda Maria tahu kalau dia mengandung bertunangan? Loh. Kayak mananya kawan ini? Oke, nggak apa-apa. Jadi Bunda Maria ini nggak tahu ya Pak. Waktu dia bertunangan belum dikasih tahu oleh malaikat dia itu sudah mengandung. Oke, jadi waktu yang 18 ini Maria belum mengetahui bahwa dia mengandung ya Pak, betul ya? Iya. Oke, kita ke 19 Pak. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ini kenapa mau menceraikan, Pak? Iya, karena karena memang di situ sudah diketahui bahwa si Maria itu udah ada gosip, ada isu yang mengatakan si Maria sudah mengandung. Lanjut Bang Handi. Jadi yang lebih mengetahui itu Yusuf daripada Maria, Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Emangnya tunangan itu, peristiwa cerita itu, besok dia tunangan, ini hari Yusuf mau menceraikan langsung gitu. Pemikiran kalian itu berlangsung sesingkat itu, kayak gitu ceritanya. Enggak. Kita enggak berpikir begitu, Pak. Enggak berpikir begitu kita, enggak. Itu kan ada prosesnya semua. Oke. Kira-kira enggak seperti dalam pikiran kalian, semalam tunangan, ini hari langsung Yusuf mau ceraikan karena sudah bukan. Enggak seperti itu, dangkal kali lah penafsiran kalian tentang. Kami enggak berpikir begitu, Pak. Kenapa Anda tahu pikiran saya? Janganlah terlalu dangkal kalian pengertian kalian. Kalau begitu kita gali sedalam sumur bor boleh ya, Pak ya? Biar enggak dangkal ya. Ya baik. 6 paralon turun ke bawah nih. Berapa itu kok 6 paralon? 6 kali 6 36 ya? 36 meter ke bawah nih, Pak. Biar kita dalam gitu ya. Boleh Pak ya? Kira-kira Maria itu di umur berapa kandungannya baru dia tahu, terus kemudian dia bertunangan, Pak? Di umur berapa? Nggak dijelaskan kandungannya umur berapa. Terus kemudian Pak Yusuf ini menikahi Maria itu dalam keadaan Bunda Maria sedang hamil ya Pak ya? Mengandung? Iya. Kalau Yusuf itu nggak tahu, belum tahu. Yusuf itu nggak tahu dia saat tunangan itu Maria sudah mengandung. Waktu dia menikahi dia Pak sebagai istrinya udah tahu? Iya. Ya waktu sah mereka jadi suami istri udah tahu lah. Udah tahu bahwa istrinya mengandung. Ya tahu lah, orang dikasih tahu sama malaikat. Cuman makanya dia mau menceraikannya ya Pak ya? Iya, itu sebelum diberitahu sama malaikat, dia diam-diam mau, karena ada kecurigaan dia, kan bisa aja gitu ya kan. Jadi mereka ini menikah, Bunda Maria dalam keadaan mengandung ya Pak ya? Iya, menikah. Tunangan dibilang menikah aja cumananya. Payah kali. Tunangan apa menikah Pak? Keributan nampaknya. Pertanyaanmu itu menjebak orang
Kau pikir aku kaleng-kaleng mau dijebak dengan pertanyaan seperti itu? Aduh. Kami nggak niat mau menjebak Pak Tarigan. Yang orang goblok kami ini. Bapak pintar, Pak. Siapa bilang orang begitu? Enggak. Bapak pintar loh. Siapa bilang Bapak seperti itu? Enggak lah. Jadi oke. Apa masalah buat kalian di situ? Enggak ada masalah, Pak. Siapa yang nyari masalah? Kalau nggak ada masalah, kenapa menuhankan anaknya orang ini? Kita debat di sini kalau nggak ada masalah. Pak, kalau Bapak pinter, kenapa masih menuhankan anaknya orang? Iya. Anak siapa? Gak pernah aku menuhankan anak orang. Maria kan orang itu, Maria kan orang. Saya tidak pernah menuhankan anak orang. Kata kau itu anak orang. Terus itu Yesus anak apa? Saya menuhankan karena memang dia Tuhan. Jadi ini Yesus ini lahir anak Allah melahirkan. Iya. Ya buset. Jadi Allah melahirkan, Pak. Perasaan Maria yang melahirkan. Siapa yang melahirkan sih? Tuhan. Tadinya kalau dia Yesus disebut itu bukan anak Allah, Tuhan. berarti Allah melahirkan Nanti begitu dalam setelah pikiran memenuhi Anda. syarat, yaitu menjadi mayat, baru bisa jadi Tuhan. Oke, Harus jadi mayat dulu. Bunda Rahma ini tadi kita ya dulu. Ya, syarat menjadi Tuhan harus jadi mayat dulu. Pikirannya, sedangkal itukah pikirannya? Kalau ada dia yang mengatakan Yesus itu dituhankan apakah karena harus memang Allah dia Tuhan, itu yang melahirkan? Itu Bu. Itu dusta gitu, ya. Kalau Bapak bilang anak Allah, Pak, Israel juga anak Allah, banyak anak Allah. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus disebut anak Allah, Pak. Berarti banyak Tuhanmu dong. Itu anak rohani, Oh, gitu ya. Bapak ini pintar. Pandai sekali Bapak ngeles loh. Iya. Tadi Maria itu, ya, Maria kan melahirkan manusia, Pak. Yang dilahirkan. Saya membimbing kamu ke dalam kebenaran supaya pikiran kamu yang dangkal itu bisa dituntun ke dalam kebenaran. Oke. Sebelum aku lanjut, aku baca dulu 1 Korintus 4:10 ya, Pak. Kristen itu bodoh karena Kristus ya. Aku lanjut ya. Gini, Pak. Maria kan melahirkan manusia Yesus. Berarti Yesus itu anak manusia toh. Ya kan, Pak? Apa tadi? Maria melahirkan Yesus. Yesus ini kan anak Maria. Maria kan manusia. Manusia melahirkan manusia. Binatang melahirkan binatang. Apa betul, Pak? Iya. Melahirkan iya. Nah kan, aku kan pinter. Siapa pinter, Pak? Aku atau Bapak? Iya. Kuakui kalau kamu melahirkan anak kamu, ya kan? Iya, makanya aku bilang manusia melahirkan manusia, Pak. Kalau hewan melahirkan hewan. Iyalah, nggak pernah hewan melahirkan manusia. Iyalah, makanya jangan menolak kalau aku bilang Yesus manusia, Pak. Toh, cocok itu. Kita lanjut. Ya. Di dalam perjanjian lama Tuhan yang mematikan dan Tuhan pula yang menghidupkan. Nah, ketika Maria mati, siapa yang mencabut nyawanya, Pak? Ya, Maria mencabut nyawanya ya Tuhan lah, Allah. Oh, berarti durhaka. Bahasa Indonesianya durhaka. Bahasa Makassarnya durhaka, Pak. Itu Yesus mencabut nyawanya mamanya, Pak. Kira Bapak pintar lah. Yesus sebagai Tuhan, dia berkuasa menyabut nyawa ibu juga, ibu Bunda Irena berkuasa. Kalau kamu menyatakan Tuhan itu durhaka, terserah kamu. Silakan kamu menyatakan Tuhan Yesus itu Allah itu Tuhan itu durhaka. Tidak apa-apa, karena dia memang Tuhan, karena dia berkuasa. Kalau kau bilang dia berkuasa, silakan kamu hujat dia berdurhaka, silakan, nggak masalah.
Lah kenapa kau hujat, Pak? Bapak sendiri mengakui barusan. Ya, Kenapa kau bilang aku yang hujat, menyatakan dia durhaka. Silakan kamu menghujat dia durhaka. Di dalam perjanjian lama, Pak. Dia adalah Perjanjian Tuhan. lama, Pak. Aku bacakan ya, Immanuel di perjanjian lama, Pak, tertulis ya di Immanuel, Tuhan yang mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Nah, kalau kau bilang Yesus itu Tuhan, Pak, dia mematikan mamaknya itu, Pak. Doraka toh? Iya. Kalau sebagai Tuhan dia berkuasa. Kalau kau bilang dia berdurhaka, silakan kau bilang dia berdurhaka. Enggak apa-apa. Itu Bibel, Pak, Bibel. Kenapa? Silakan kamu hujat dia anak durhaka. Silakan kamu hujat dia anak haram. Silakan kamu dia anak durhaka hujat. Pak, sadarlah. Tuh Allah Tuhan menyatakan yang menghujat Allah Tuhan Yesus itu dosanya tidak bisa diampuni sampai kiamat. Yang menghujat, Pak. Sini aku kasih tahu, Pak. Bapak bilang pantas ya 1 Korintus 4:10. Kristen bodoh karena Kristus. Begini, Pak, bunyinya. Kalau kau menghujat anak manusia, Yesus kan anak manusia, dosamu diampuni. Tapi kalau kau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni, Pak. Belajarlah dulu kau, Pak. Kenapa kau itu bilang cerdas kau begitu pikiranmu? Roh Kudus sama Yesus, kalau sama Yesus, sama Allah, sama Tuhan itu. Kalau kau menghujat Yesus sebagai manusia, dosamu diampuni. Tapi kalau menghujat Yesus sebagai Tuhan, karena dia sebagai Tuhan yang berkuasa, baca di Bible, Pak. Tidak ada di situ bunyi seperti itu, Pak. Pak, tidak ada seperti itu bunyinya, Pak. Kau menghujat Yesus sebagai Tuhan, dosamu tidak diampuni, tidak ada, Pak. Tertulis di situ, Pak. Kalau kau menghujat anak manusia, dosamu diampuni, Edison. Tapi kalau kau menghujat Roh Kudus, tarigan, dosamu tidak diampuni sampai kiamat. Tuhan Yesus, kalau Yesus saja dia manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan, Pak? Sejak kapan dia jadi Tuhan, Pak? Coba kau cerita kepada kami, Pak. Coba. Tuhan sejak Yesus kapan? Sejak sebelum dia lahir. Oh, jadi yang mati di salib itu, dibunuh, diludahi itu Tuhan, biasa Pak. Aja. Burama biasanya biasa. Bahasanya biasa aja. Kayak ini jadi Batak, Pak, jadi Batak. Jangan, oh, yang oke. Aku mode seperti biasa ya, Pak. Kembalikan mode seperti biasa. Pak, yang mati di salib itu Tuhan atau siapa, Pak? Iya. Yang mati di salib itu, yang mati itu adalah Yesus sebagai manusia. Yesus. Jadi yang menebus dosamu bukan Tuhan. Bapak salah lagi. Kalau di Bibelmu itu Tuhan yang mati menebus dosamu, Pak. Yang menebus dosa itu Tuhan Yesus. Yang mati itu Yesus. La ilaha illallah. Yang mati itu siapa, Pak? Coba Bapak ulangi lagi. Yang mati itu siapa? Yesus. Manusianya apa Tuhan, Pak? Yang menebus dosa itu Tuhan Yesus. Yang mati, ku bilang, Pak, yang astagfirullah. Ku bilang yang mati, Pak, yang mati. Yesus sebagai manusia, yang Yesus mati. Itu nama kemanusiaan. Yesus berarti, itu nama Bapak, kemanusiaan. Berarti gagal, Pak, penebusan dosa karena di Bibelmu itu yang menebusmu itu Tuhan. Salah lagi kau dong, sia-sialah kau. Yang menebus itu Tuhan Yesus. La ilaha illallah. Yang mati manusia Yesus, yang menebus Tuhan Yesus. Bagaimana kau ini pikiranmu? 1 Korintus 4:10. Kristus bodoh karena Kristus bodoh. Ten bodoh karena Kristus. Makanya jadi supaya kamu paham, kalau ingin kamu paham. Dulu, Pak. Kalau Bunda Rama, supaya kamu paham sekali mengenal Yesus dengan baik, silakan kamu dibaptis jadi orang Kristen dulu, ke gereja rajin. Di sana nanti kamu akan mengetahui, paham betul apa itu Tuhan Yesus, apa itu Yesus. Pak Tarigan, berhenti kau dulu, Pak Tarigan. Aku itu masih sehat, Pak. Aku masih sehat. Tidaklah aku menuhankan manusia, Pak.
Masa aku mau menuhankan manusia? Sekali Aku tentang masih Yesus sehat. ini, Pak, supaya aku kalian tanya, paham tentang yang Yesus mati, betul. Tarigan Supaya Edison, Tarigan Edison, begini, halo. yang mati Supaya kamu paham jawab dulu, tentang Yesus. belum kau jawab tadi, Kamu Pak. minta kehadiran Belum Roh kau jawab untuk tadi, memimpin Pak. membimbingmu. Datang Please, kau ke tolong gereja supaya diurapi Roh Kudus. Di situ Bapak nanti pura-pura kau betul-betul paham Bapak tentang pura-pura Yesus. tuli ditanya, Pak, yang mati itu disalib itu siapa? Jawab dulu. Yang mati disalib siapa, yo? Yesus. Yang mati manusianya atau Tuhannya, Pak? Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Lo yang menebus dosamu itu manusia toh. La ilaha illallah. Berarti kau sia-sia itu, Pak. Tuhan. Yesus tuh yang mati manusia, yang nebus Tuhan. Yang benar saja kok Pak ini cara pikirmu. Makanya ku bilang, makanya 1 Korintus 4:10 Kristen bodoh karena Kristus. Kalau mau paham betul-betul tentang Yesus, anak Allah, tentang Yesus penebusan, tentang Yesus sebagai juru selamat, silakan datang Anda ke gereja, belajar tentang Tuhan Yesus. Pak, di situ. Pak, Roh bagaimana Kudus ini saja satu, Pak. akan memimpin Anda untuk memahami lebih jauh. Buktinya sebentar Berama, sebentar. Buktinya Pak, sebentar Berama. Percaya imanmu, Pak. Silakan. Buktinya Pak Tarigan udah dibaptis tapi masih gini-gini aja, Pak. Nggak tahu, dia nggak bisa jawab juga nih orang. Lanjut. Ditanya aja pertanyaannya mudah, siapa yang mati disalib, diludahi, dihinakan, nggak bisa kau jawab. Kau bilang manusianya, dagingnya, tapi yang menebus kau Tuhan. Udah ada 10 Bagaimana kali pula pikiranmu? Udah 10 kali ku jawab, tapi kau tidak paham. Yang mati itu siapa? Yang mati, ayo. Yang mati siapa? Ku jawab. Sudah jawablah lagi, kau ulangilah. Kau ulangilah, nanti kau itu sudah yang mati disalib itu siapa? Aku jawab. Kalau kau berarti manusia yang nebus kau ternyata bukan Tuhan yang mau kebenaran jawaban saya, silakan datang ke gereja, belajar tentang firman Tuhan, Injil, belajar tentang juru selamat datang ke gereja. Enggak lah Pak, enggak lah, aku masih sehat, enggak mau menuhankan anak orang, enggak lah. Jadi penasaran kali kulihat Ibu tentang Tuhan Yesus, ya enggak kan? Lah, Bapak aja nggak bisa jawab kok. Semoga Tuhan Yesus nanti melawat Ibu. Yesus, Pak. Semoga Tuhan Yesus melawat Yesus, Ibu. Pak. Yesus berdoa. Kata Yesus apa? Aku Tuhan bersyukur Yesus. kepadamu Tuhan. Aku bersyukur Saya kepadamu berdoa, Bapa, semoga Tuhan langit dan malam bumi. ini Tuhan Ya Yesus Bapak. melawat Yesus ada menjamah bersyukur Ibu. kepada Tuhan. Ya. Bapak, Karena saya melihat hasrat Ibu untuk mengenal Yesus lebih jauh. Saya berdoa nanti semoga mengenal Yesus sebagai dilawat oleh Tuhan utusan, Yesus. Pak. Ya, semoga Yesus utusan, Pak. Yesus utusan. Ya, semoga Tuhan Yesus melawat Bapak Ibu. sadar. Sehingga Ibu Semoga Bapak sadar. mengenal Roh Janganlah Kudus. Bapak, Sehingga Ibu betul-betul mengenal Yesus dengan benar. Satu lagi, Pak, satu lagi pertanyaanku, Pak, satu lagi ya. Satu lagi. Katanya, kata Paulus, Pak, Kristus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Berarti Bapak bohong lagi. Tadi Bapak bilang sejak awal itu Yesus sudah jadi Tuhan. Padahal kata Paulus yang botak itu, dia bilang apa? Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Iya. Berarti Bapak bohong. Siapa yang bohong? Tarigan atau Paulus? Saya salah ayat kamu itu. Kenapa salah, Pak? Kau itu selalu nuduh-nuduh orang nih. Paulus bilang, Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi kalau itu Kristus itu Tuhanmu tidak mati, tidak bisa lah dia menjadi Tuhan. Coba baca di ayat berapa kamu baca itu? Salah itu. Berarti Bapak tidak tahu Bibelnya tuh. Ya. Di situ tertulis Kristus di Efesus 2 Roma 14:9. Roma 14:9 bacalah kau Pak, itu supaya kau tuh cerdas dikit. Kalau kau ke gereja Pak, itu Bibelmu jangan taruh di ketek, bacalah Pak. Coba kamu baca bahwa yang Anda sebutkan tadi itu salah. Saya bacakan ya. Bapak ya baca. Sebab silakan. Bagus Bapak bacanya supaya didengari Bunda Rahma itu. Ya, sebab ya aku tahu lah Pak itu. gimana saya mau baca kalau kalian ngobrol?
Ya bacalah Pak Ustadz. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu Pak bacaannya Pak Tarigan. Nah kan mati dulu toh baru bisa jadi Tuhan. Jadi kau harus berterima kasih sama Romawi dan Yahudi sana, Pak. Karena kalau tidak dibunuhlah Yesus itu tidak adalah Tuhan kau, Pak. Jadi begini, artinya kalau gimana? Nat itu dibaca dari awal, pengertiannya itu Yesus, kenapa Yesus mati? Tuhan Yesus mati supaya dia juga menjadi Tuhan. Dia supaya juga menjadi Tuhan di situ, bagi orang-orang yang sudah mati terdahulu. Tahu? Karena sebelum Yesus tadinya dia Tuhan. Sebelum Yesus datang ke dunia, turun ke dunia, sudah banyak juga orang mati. Bang Handi, siapa lagi? Silakan Bang Ibes. Artinya itu supaya dia juga ikut menjadi juru selamat kepada orang-orang mati yang terlebih dahulu. Tidak ada seperti itu, tidak ada begitu bunyinya. Janganlah kau menambah-nambahi. Janganlah kau menambah-nambahi firman Tuhan, kau akan dikutuk. Kau mau dikutuk kah? Jangan kau baca secara nats. Kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kau akan dikutuk. Ibu. Kau dikutuk jadi apa? Kau jadi babi, bahaya kau jadi babi. Pelajari konteksnya. Kristus mati. Jangan nuduh-nuduh. Oke, aku bertanya sekali. Kan Bapak menambah-nambahi. Oke, tidak ada saya begitu, bertanya. Pak. Tidak ada bunyinya. Oke, boleh itu, nggak Pak. saya bertanya? Yang benar tadi yang dibaca. Boleh nggak saya belum bertanya? dijawab baik-baik, sudah bertanya lagi. Boleh nggak saya bertanya? Bapak, dua pertanyaanku belum kau jawab. Apalagi kalau 5, kau bisa pingsan. Kau pingsan di situ, Pak. Apa kau tanyalah. Quran kau tidak bisa jawab, kau mau tanya juga. Ditulis apa diturunkan? Bukan dicurit, Pak, ditulis. Apa kau BPK bahasa itu, Pak? Atau ditulis? Ya, ku jawabnya dia atau tidak ini? Kau saja belum jawab pertanyaanku. Quran itu diturunkan atau ditulis? Saya jawab ya. Tapi kau kalau sudah ku jawab, kau harus banyak-banyak baca Bibelmu ya, supaya kau pintar. Jangan kayak di 1 Korintus 4:10. Kristen bodoh karena Kristus. Bunda Rahma ini dulu. Bunda Rahma, Quran itu diturunkan atau ditulis? Diturunkan dari Al-Quran itu, Pak, ya Allah berfirman. Firman itu disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Enggak, kemudian Rasulullah menyampaikan. Diturunkan atau ditulis? Diturunkan gedebuk dari langit atau ditulis? Allah berkalam, berfirman. Kau jangan. Itu Quran yang mana dulu yang dimaksud? Jangan nggak paham yang pertanyaan sendiri ini. Yang dimaksud Quran yang mana? Lanjut, Ustaz. Yang dimaksud Quran yang mana? Al-Quran itu diturunkan atau ditulis? Quran yang mana? Oh, banyak rupanya Al-Qurannya. Dah. Ya makanya saya ingin apa? Ingin tahu Al-Quran yang Anda maksud itu Quran yang mana? Yang seperti buku kah atau yang seperti apa? Baguslah, aku baru tahu juga ini Al-Quran banyak rupanya. Iya, makanya. Banyak rupanya jenisnya. Jangan maksa kalau tidak tahu, jangan maksa. Gitu loh. Jadi, nih saya terangkan. Kalau Al-Quran yang pernah Anda bentar, Anda tanya apa mau nyocot? Saya jawab. Udahlah. Loh. Saya ditanya diturunkan atau ditulis juga banyak lain terus. Makanya ini mau saya jawab. Diem ya, saya jawab ya. Saya ditanya tadi diturunkan. Ini orang ku kasih tungkak mulutmu nanti baru tahu kau. Orang mau dijawab. Udah kabur. Jadi Al-Quran yang kita lihat ya yang berbentuk buku itu ditulis. Tetapi Al-Quran yang berupa kalam itu diturunkan. Lalu dihafal oleh para sahabat. Lalu ditulis, itulah yang kita lihat. Ini mau nanya, mau diterangkan malah nyocot aja. Nanti kalau tungkak masuk mulut baru tahu kau. Lanjut. Ayo teman-teman ya agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan Kristen. Biar jadi Al-Quran itu tidak turun berbentuk buku turun ke bumi. Berbeda dengan Bible. Dicari dulu. Dicari manuskrip aslinya yang mana. Ternyata nggak ketemu. Manuskrip aslinya sekarang yang ada sebesar ATM itu.
Berbeda ya. Kalau Al-Quran itu diturunkan firman Allah melalui malaikatnya, tidak berbentuk buku, tidak berdebu, yang tidak berdaya. Nah, berbeda yang ada di Bible itu loh. Ada yang sedang begini, mati semua, nggak boleh. Nggak bisa dijelasin itu apa. Ya udahlah. Gitu. Ya kayak gitu deh, gitu ya. Kira-kira begitu penjelasannya. Lanjut. Bisa dijelasin lagi anak yang lagi menyusui gitu. Ya sama lah bunyi-bunyi kan juga. Kalau tahu, kalau saya masih ingat dulu ya, waktu tapi saya kalau kayak gitu gayanya Bang Andi geli tahu. Kalau kayak gitu geli gayanya, langsung bilang menyusui, kan nggak geli. Dulu saya waktu kecil saya masih ingat. Rata-rata mualaf yang kayak Mbak Hos ini ya, Mbak Hesti ini pasti dia mualaf. Kalau Oten cerdas pasti mualaf. Karena dia sendiri bingung jawab apa ya yang mereka imani. Iya dia bingung mereka jawab apa yang orang yang mau mualaf itu banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama kali kehilangan pekerjaan. Saya pernah kehilangan pekerjaan gara-gara agama. Itu saya udahlah. Terus keluarga gitu. Saya pernah disuruh pilih agama pekerja. Pernah saya disuruh pilih. Udah cabut saya dari kerjaan itu, selesai. Ya teman-teman ya agama Kristen. Kenapa Pak Tarigan diturunkan apa turun sendiri? Kabur, gak ada aku turunin. Naik lagi Pak Tarigan. Ya. Aku juga baru selesai. Gimana Pak Tarigan itu bertunangan atau bersuami? Bang Yan udah kabur baru nanya dari tadi diam. Ya udah, ada Bang Handi ya sudahlah. Santai aja. Sudah diwakilkan gitu. Pak Yan kan bawa data. Yuk teman-teman yang Kristen yuk, yang Kristen naik yuk. Kita diskusi santai yuk. Oten kalau jawab itu pasti pembodohan. Ya, pasti pembodohan. Antara bertunangan dengan bersuami, sudah menikah, kok statusnya sama, ini kan pembodohan namanya. Ya sama lah. Kalau sudah menikah disebut suami istri. Kalau belum menikah ya belum suami istri. Bang Yan, sampai kapanpun dimanapun ya seperti itu. Alasannya orang Israel beda dengan kita, ya tunjuk data dong, bawa data di mana di dalam budaya Israel itu orang yang sudah bertunangan itu bisa jadi suami istri. Bawa datanya gitu loh. Dia nggak bisa bedakan antara ta'aruf. Itu tadi bilangnya gini ya, adat istiadat Yahudi gitu kan ya. Tadi ya pertunangan itu bisa itu ya. Adat istiadat Yahudi gitu zamannya. Nah, kalau kita adat istiadat umur 18 tahun laki-laki yang tidak menikah sampai 30 tahun sebelum nikah itu disebut orang agak, mohon maaf, berlainan. Dan harus melakukan kanopi. Kanopi itu apa? Tenda biru. Nah, mau nggak dia digituin nanti diarahin ke situ? Yang jelas itu ya tradisi Yudaisme itu dalam perempuan dalam keadaan mengandung itu nggak boleh bertunangan, nggak boleh menikah. Coba cari Yahudi boleh nggak boleh. Tunggu dulu lepas masa idah. Hampir sama dengan Islam itu. Tunggu dulu mengosongkan beberapa periode ya. Tiga kali periode ya Pak De? 3 kali sebenarnya sama ya. sih Bang Handi. Ntar dulu Bu. Berapa kali Pak De? 3 kali ya? 3 kali menstruasi. Iya betul itu. Yang gimana Bu? Masa idah. Enggak, kalau di dalam Batak itu sama. Kalau orang yang bertunangan 2 minggu menjelang pernikahan nggak boleh ketemu. Itu namanya dia apa ya namanya istilahnya ya? Kalau sama orang Batak martupul. Iya. Tapi ada isi Bibelnya itu lucu loh. Kalau dia memperkosa jangan nggak boleh, udah nggak ada. Janganlah kita maksudnya lucu-lucu mereka. Nanti kalau ada OT naik baru kalau dia kalau begini kita monolog. Iya monolog jadinya. Aceh tadi yang typing Aceh mau bikin acara apa di Bintan? Tapi di tempatnya dia mana dulu? Ustaz Bang Handi, di tempatnya dia itu bahasa ya biar mereka Quran, bahasa ada yang manggilin saya enggak waktu saya enggak ada. Tadi saya tinggal isak ke masjid dulu. Ada Bang Juma wakilnya tadi pada. Oh. Udah selesai. Oh tadi Ustaz Sugi nggak ada ya? Ada Bang Juma. Tadi ke masjid. Bang Juma tadi itu ribut sama Oten.
Enggak, udah diulang lagi ah. Oh iya. Ustaz Sugi ketinggalan berita. Yang siaran TV Makassar tadi itu. TV One. Aku terus terang aja Pak Sugi pas jauh kali Kuban. Aku kemarin Kuban loh. Bang Juma ngobrol gitu, ya ngobrol lah itu namanya, saya ngobrol sama ngobrol. Bang Andi ikut ngobrol, saya diem. Sugi sedih saya sebenarnya. Jangan nangis lah Bang. Sedih itu, karena saya nggak ngerti. Coba ngerti. Jangan nangis, hujan nanti. Nggak mungkin sedih saya. Jangan nangis. Itu tuh kalau itu bahasa Makassar Bang, kalau kita lagi emosi itu. Kayaknya kita harus bikin siaran TV deh untuk menyaksikan live kita ini. Kalau udah ada mereka, Bu Rama, kalau untuk mereka bermonoloria kayak gitu biarkan saja. Kita jangan berbalas pantun. Biarin saja. Nggak ada urusan lah. Jadi gini, itu tadi siapa ya aku tengok di Komal Kristen kan, kalau misalkan Bang Anus betah di sana ya, ini Bang siapa lagi, Bang Munir, Pak Munir tuh betah di sana terus. Ya Allah, itu bagaimana mereka memframing ya tentang Allah dan Tuhan, dan tidak bisa dia jawab. Nggak tahu lah cara jawabnya, mungkin dia bisa jawab, cuma kan Sugi gelandang Kristen itu kan tahu Bang Kristen ya. Enak barusan noster jadi poli itu toaster tak bacain aja pret. Cuman yang gitu-gitu, jadi nggak kita asumsi dan nggak kita mau menafsirkan gitu. Kalaupun menafsirkan ya dari otoritas ke Kristen. Bukan makasih Bang. Mereka menafsirkan. Syukran. Jazakallah khair. Dia bahas itu mereka di sana, ya Allah ya Rabbi, cara-caranya dia. Tapi dia tidak ini juga kok Bang Handi, dia bahas hadis. Baik sekali. Maka ketika ayat-ayat Allah diperolok-olok ya kan, dan kita tetap di situ, maka kita oleh Allah disamakan dengan mereka. An-Nisa 140. Iya, dia baca. Heran juga itu. Dia nggak mau masuk di Komal Muslim itu Pak. Ini loh, kenapakah? Ada apa dengan dia itu Pak Munir? Betah sekali tuh setiap hari. Ayo teman-teman agama Kristen yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang Al-Quran sambil menunggu Oten. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan gini. Wahal ataka hadithu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyai seperti itu oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW sudah pasti sebagai manusia yang digelari manusia yang datang kepada bangsa yang ummi, tentu bingung. Rasulullah itu bingung. Kenapa dia tidak tahu cerita Musa ini? Rasul Muhammad SAW itu tidak pernah membaca sebuah kitab yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Seketika Allah kemudian bertanya, "Oh hal ataka hadisu Musa?" Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Isra'ana ran faqala li ahlihi lihim kusu inni anastu nara la'alli ataikum minha bikabasin au ajidu ala nari huda. Ini yang kemudian Allah ceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah sampai cerita ini kepadamu wahai Muhammad? Artinya ada masa di mana cerita itu akan sampai. Ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat itu." Lalu kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi api itu, dia diseru kemudian, "Falamma atahanu dia ya Musa." Apakah cerita ini ada?
Seketika kemudian Allah bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Wahal ataka hadithu Musa?" Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ternyata kisah itu memang benar ada di dalam kitab Keluaran 3. Musa kemudian berkata kepada keluarganya, "Baiklah aku menyimpang sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat ini adalah di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Akulah Tuhanmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub." Berarti sahabat-sahabat sekalian, berbanggalah kita. Kenapa? Ternyata benar-benar Al-Quran ini adalah kalam Allah. Saban hari kita mengkaji Quran, saban hari kita diarahkan untuk mengimani Al-Quran itu benar-benar adalah kalam Allah. Hal ataka hadis Musa? Apakah telah sampai cerita tentang Musa kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Cerita apa rupanya? Oh, tentang cerita Nabi Musa alaihissalam akan diseru ketika Nabi Musa mendekati sebuah api, mendatangi api, ya. Ternyata di situ beliau menerima wahyu. Kemudian dia mendengarkan suara, "Ya Musa, ini ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil walidal muqaddasi tuwa." Sungguh aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Sama ceritanya di dalam Keluaran 3. Jangan-jangan kalau cerita ini adalah sesuatu yang kemudian ada yang meniru satu sama lain, Al-Quran tidak mungkin. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah bertemu dengan lembaga kitab Indonesia. Yang ada adalah lembaga kitab Indonesia menemukan terjemahan Al-Quran. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Subhanallah. Jadi cerita ini benar-benar sampai. Sekarang sampai ke Bang Suma. Sekarang cerita itu sampai ke Bang Handi, Uhti Rahma, Bang Ian, Akhi Sugi, Guru Sugi, dan sahabat saya Bestam. Semua cerita ini sampai kepada kita. Artinya Al-Quran benar-benar adalah wahyu dari langit. Andai saja cerita ini tidak ada sampai kepada umat Islam, berarti sia-sia Allah bertanya kepada Rasulullah, "Apakah cerita tentang Musa sudah sampai kepada kamu?" Hal ataka hadithu Musa? Ternyata cerita ini lebih duluan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan cerita dari Kristen yang menggunakan kitab ulangan yang sampai ke Indonesia. Subhanallah. Cerita ini 1400 tahun sudah sampai kepada Rasulullah. Orang Kristen di Indonesia baru terima tadi pagi. Nah, inilah kebenaran daripada, bukti kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Ya, salah satu kebanggaan kita sebagai umat Islam. Maka jangan kemudian kita bosan-bosan belajar tentang Al-Quranul Karim. Nah, terkait dengan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, Al-Quran menjelaskan, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhiya bi isni ma yasha innahu aliyun hakim." Itu jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya illa kecuali dengan perantaraan 1 wahyu, 2 belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat dengan izin Allah. Nah, itu jelas itu. Makanya ketika ditanya kepada Nabi terakhir yang ada datang kepada Bani Israel, dia pun mengakui tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa makana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya. Tidak patut bagi Allah kemudian untuk menyatakan diri langsung, mewujudkan diri langsung kepada manusia. Dan itu juga dinyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Keluaran. Oke, saya kira begitu. Ternyata yang dibawa belum terpancing juga ke atas, teman-teman sekalian. Ini derita kita, ini nasib kita. Siapa suruh tadi membuat orang-orang konten ini pening otaknya 7 keliling. Mereka sampai lupa pulang ke rumah, lupa yang mana istrinya, yang mana anaknya, dikarenakan kasus-kasus yang tadi ada orang mati untuk supaya menjadi Tuhan. Nah, inilah yang berat ketika kajian kita selalu mengarah. Karena kenapa, sahabat? Ending dari tema yang dibawa oleh Bang Handi, yaitu Roma 14 nomor 9, endingnya itu berada pada posisi manusia yang menjadi mayat ini. Kenapa jadi mayat? Untuk dipersembahkan kepada siapa? Lari-larinya ujung-ujungnya kepada dewa Molok. Itu dia. Jadi rela kemudian jadi mayat, rela menuhankan manusia jadi mayat, demi ujung-ujungnya karena dia harus dipersembahkan kepada dewa atau Theos. Nah, kita belum bisa memastikan nih bahwa apakah ke dewa Theos atau dewa Molok atau kepada siapa, karena sampai hari ini kita belum menemukan teman Kristen yang mampu mengatakan bahwa Theos yang dimaksud di situ adalah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Karena di antara mereka tidak ada data yang bisa mereka jadikan sebagai sandaran pijakan. Tuhan kemudian meminta kepada manusia agar mempersembahkan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Adapun Tuhan minta di dalam Kejadian 22 nomor 11, 12, 13, Allah minta bukan sebagai persembahan penebus salah atau penebus dosa, tetapi hanya menguji daripada Nabi Abraham. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah As-Saffat, rupa-rupanya Allah hanya menguji Nabi Abraham, sehingga dia minta anak tunggalnya yang adalah manusia, bukan untuk penebusan dosa seperti yang terjadi terhadap anak Maria. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Dengan kabar majelis, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.